Allah Ta'ala wa adaman na'abihi wa bi'ulumihi bid'a'in amin. Hadis ingkang kaping sekawan. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadithur rabi'u utawi iki iku hadis ar-rabi'u kang kaping 4. An Abdurrahmani Abdillah ibni Mas'ud radhiyallahu anhu qala An Abi Abdurrahmani diriwayatake saking Abu Abdurrahman An Abdurrahmani diriwayatake saking sahabat Abu Abdurrahman. Sinten menika sahabat Abu Abdurrahman Abdillah bin Mas'ud, yaitu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Radhiya muga-muga ridhoni sapa Allah Gusti Allah anhu maring Abdullah bin Mas'ud. Qala ngendika sapa Abdullah bin Mas'ud, haddatsana nyeritani ing kita sapa Rasulullah Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa utawi Rasulullah iku as-sadiqu, wong kang bener, tegese tiyang ingkang sarwa leres ing dalem sedaya tindak lampahipun, sedaya pengendikanipun menika bener hak sesuai dengan kenyataan. Al-masduqu kang dipercaya keparingan wahyu saking Gusti Allah melalui malaikat Jibril salajeng dipun sampaiaken dhateng umate apa adanya. Iku al-masduq. Dawuhipun Kanjeng Nabi, inna ahadakum, sak temene salah sijine ro kabeh iku yujma'u den kumpulake apa khalquhu kedadiane ahad fi batni ummihi ing dalem wetenge ibune ahad arba'ina ing dalem 40 apane yauman dinane mutfatan hale rupa mani tumayakunu nuli ono apa khalquhu alaqatan hale
getih sak tempel. Kulawan suri kumayakunu nuli ono apa khalquhu ono iku alaqatan getih sak tempel misla dalika hale mumpamani arba'ina yauma. Kumayakunu nuli ono apa khalquhu iku mudghatan daging sak kepel misla dalika hale mumpamani arba'ina yauman mengkono arba'ina yaum. Itla dalika haling umpamani mengkono arba'ina yauman. Tumayur salu nuli diputus ilaihi maring khalquhu saged ilaihi maring nggih khalquhu mawon tepat. Sapa al-malaku malaikat. Terus nek malaikat niku berarti pira-pira malaikat. Nek malaikat siji bahasa Arabe al-malaku. Al-malaku sapa malaikat payan kufu payan tidak payan kufu monggo nuli nyebul sapa malakihi ing dalem khalqu nyebul arruha ing ruh wa yu'maru lan den perintah sapa malak bi arba'i kalimatin lawan papat pira-pira kalimat bika rizkihi yaiku lawan nulis rizkine ahad wa ajalihi lan umure ahad wa amalihi lan penggaweane ahad wa syaqiyun lan cilokane ahad au sa'idun utawa bejane ahad. Wallahi mongko demi Allah. Alladzi la ilaha kang ora ana pangeran ghairuhu saliyane Allah. Inna ahadakum sak temene salah siji sira kabeh iku layak malu yakti ngamal utawa agawe sapa ahad bi amalin kelawan amal bi amali ahlil jannati bi amali ahli jannati kelawan penggaweane ahli swarga hatta mayakun sehingga ora ana bainahu ing dalem hatta mayakun sehingga ora ana iku bainahu antarane ahad wa bainahalan antarane jannah ora ana apa sing ora ana illa dirahun kejaba sak hasta. Bahasa Jawane bahasa asali tak tepo nggih. Payasbiku nuli dingin. Payasbiku nuli dingin alaihi ing atase ahad apa alkitabu kitab tegese kitab ingkang mengku keputusane Allah. Wonten ing Lauhil Mahfuz mriku kaya malu monggo nuli nglakoni sapa ahad bi amalin lawan penggawean bi amali ahli narikan penggaweane ahli neraka kaya kuluhan monggo mlebu sapa ahad ha inna wa inna ahadakum sawali lan sak temene salah siji sira kabeh kula yang malu yakti nglakoni sapa ahad bi amali ahli narikan penggaweane ahli neraka hatta mayakunu sehingga orang nol iku baina ing dalam antarane ahad wa baina halan antarane nar apa sing ora ana apa illa dirahun kejaba sak tepo payasbiku mongkon dingini alaihi atase ahad apa alkitabu kitab kaya malu monggo nglakoni sapa ahad bi amali bi amali ahli jannati kelawan penggaweane ahli swarga kaya kuduha monggo mlebu sapa ahad ing swarga. Rawahu riwayatake sapa Al-Bukhari Imam Bukhari wa Muslimun lan Imam Muslim. Sampun manane. Terjemahanipun An Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu
riwayatake dening sahabat Abdullah bin Mas'ud ingkang dipun juluki Abu Abdurrahman. Sahabat Ibnu Mas'ud ngendika, haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa shadiqul masduq. Aku diceritani Kanjeng Rasulullah ingkang kesifatan shadiq masduq. Ceritane rupane napa niku? Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfah. Salah siji sira kabeh iku dikumpulkan kejadiannya di dalam perut ibunya selama 40 hari berupa nutfah atau sperma. Tsumma yakunu 'alaqatan mithla dzalika. Dari sperma kemudian berubah menjadi segumpal darah. Sama mithla dzalika memakan tempo 40 hari. Kemudian tsumma yakunu mudghatan, lalu berubah lagi menjadi mudghah, segumpal daging dalam tempo yang sama yaitu 40 hari. Setelah menjadi mudghah, tsumma yursalu ilaihil malaku, diutuslah malaikat untuk apa ya? Fayanfahu fihi ruh, untuk meniupkan roh. Wa yumaru bi arba'i kalimatin, dan diperintah untuk mencatat 4 kalimat, 4 tulisan. Pertama, bikat birizkihi, menulis rizkinya, wa ajalihi, menulis umurnya, wa amalihi, dan menulis perbuatannya. Yang keempat, wa syaqiyun aw sa'idun, apakah dia ditulis sebagai yang celaka, manusia yang celaka, atau manusia yang bahagia. Kemudian Nabi melanjutkan, fa wallahi la ilaha ghairuhu, demi Allah yang tiada Tuhan selain Dia. Inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli jannah. Salah seorang di antara kalian akan melakukan amal-amal ahli surga, hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'un, sehingga jarak antara dirinya dengan surga tidak ada kecuali 1 hasta. Jadi meh sithik meneh gedeng lebu fayasbiqu alaihil kitab, maka sudah didahului keputusan sehingga fayamalu bi'amali ahli nar, ia melakukan amal ahli neraka, fayadkhuluha, dan berakhir masuk ke dalam neraka. Demikian juga ada wa inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli nar, salah seorang di antara kamu akan melakukan amal-amal ahli neraka, hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira', sehingga antara dirinya dengan neraka tidak ada jarak kecuali 1 hasta. Fayasbiqu alaihil kitab, kemudian didahului oleh keputusan kitab, fayamalu bi'amali ahli jannah, lalu dia melakukan amal ahli surga, fayadkhuluha, maka masuklah dia ke dalam surga. Para bapak, para ibu yang minulya, pertama yang perlu disampaikan adalah bahwa pada keterangan yang telah lalu kita sudah mendapatkan penjelasan tentang bagaimana syariat Islam dan proses yang harus ditempuh agar supaya keislaman itu sampai pada memiliki akhlak atau moral. Kemudian dari seluruh amal-amal syariat itu yang paling terakhir adalah haji. Akhlak haji itu adalah al-hajju wa arafatu. Haji itu adalah akhlak yang harus dipakai dalam kehidupan sehari-hari, yaitu kearifan. Bahasa yang lebih lugasnya lagi adalah pri kemanusiaan, nguwongke wong gitu loh Pak. Itu sejalan dengan khutbah terakhir
disampaikan oleh Rasulullah ketika wukuf di Arafah. Ya ayyuhan nas, hai manusia, inna dima'akum wa amwalakum wa aradakum haramun alaikum. Darahmu, harta bendamu, kehormatanmu adalah haram. Haram itu artinya mulia, suci di antara kalian. Ila antal rabbakum, sampai kalian meninggal dan bertemu Tuhan. Kahurmati yaumikum hadza, seperti sucinya hari ini, wa syahrikum hadza, dan bulan suci hari ini, fi baladikum hadza, di negeri suci yang sekarang ada ini. Jadi pesan Rasulullah itu bahwa orang yang berhaji harusnya memiliki kesadaran untuk memanusiakan manusia. Karena apa? Karena manusia itu kejadiannya, prosesnya sama. Yang di barat, yang di timur, yang di utara, yang di selatan, dari penjuru bumi, semuanya diciptakan oleh Allah sama. Walaupun pada akhirnya di dalam kenyataannya mereka memiliki keyakinan agama yang berbeda antara satu dengan yang lain. Satu hal yang harus diingat bapak-bapak, ibu-ibu, bahwa kalau mereka menjadi orang yang agamanya tidak sama dengan agama Islam, bukan karena kemauan manusia yang lahir itu, tapi atas kemauan Allah Subhanahu. Nah ya, kalau kita lahir di Meksiko Pak, dengan bapak ibu Katolik, ya kita akan menjadi Katolik seperti agama bapak ibu kita. Sekolah ya sekolah di Katolik, mondok ya mondok di Katolik, besar menjadi seorang Kristen. Nah kita ini lahir di Indonesia, di mana mayoritas Muslim, bapak ibu kita Islam, kita lahir sebagai Muslim. Apakah kita pernah minta kepada Allah bahwa saya ingin lahir sebagai Muslim saja ya Allah di Nusantara? Nggak ada itu. Orang-orang Meksiko juga demikian. Ketika dia lahir nggak pernah pesan kepada Allah, saya lahir di Meksiko dengan bapak ibu seorang Katolik dan saya beragama Katolik. Enggak. Semuanya atas kehendak Allah. Jadi permasalahan agama tidak lagi mempersoalkan dia itu siapa, agamanya apa, tetapi lihatlah dia sebagai manusia. Dimana kalau sudah dia disebut sebagai manusia, kita dan mereka adalah sama. Sama-sama lahir dalam proses yang sama. Mulai dari sperma, kemudian lahir ke bumi, dari bayi, terus tumbuh sempurna dewasa. Nah itu diantara kita dengan mereka diperintahkan oleh Rasulullah, jangan sampai saling menggolimi. Kalau darah suci berarti orang nggak boleh membunuh yang lain. Wa amwalakum, kalau harta itu suci berarti tidak boleh merampas harta orang lain. Kalau di situ disebut kehormatan atau harga diri, kita juga nggak boleh merendahkan orang lain. Nah inilah yang disebut ajaran kemanusiaan. Ada sesuatu yang menarik bapak-bapak ibu, bahwa orang itu kalau sebelum beragama sadar tentang pentingnya kemanusiaan, maka dia setelah mempelajari agama tidak akan pernah tuding-tuding orang lain. Kamu sesat, kamu kafir, kamu ahli bid'ah, kamu ahli neraka. Nggak akan seperti itu. Jadi kalau dalam bahasanya ulama, al-insaniyah qabla tadayyun, pelajari dulu siapa manusia, kemudian baru kamu mempelajari agama. Sebab kalau mempelajari agama dulu baru disuguhkan pelajaran-pelajaran tentang kemanusiaan, bisa jadi orang yang sudah mantap agamanya itu merasa dirinya yang paling benar, sehingga yang lain dianggapnya salah. Tapi beda halnya kalau kita dipahamkan dulu tentang insaniyah, apa arti kemanusiaan. Ternyata di dalam pesan penting Nabi itu, manusia disuruh hidup di bumi dengan rukun, tidak menggolimi antara satu dengan yang lain, tidak saling membunuh dan seterusnya. Maka
di sini hadis yang keempat ini Bapak Ibu ditunjukkan bagaimana seseorang bisa membangun kearifan, muwongke wong karena melihat adanya kesamaan. Kesamaan apa? Kesamaan kejadian, prosesnya bagaimana. Disebutkan di sini Bapak Ibu, inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yauman nutfatan. Awal kehadiran manusia itu melalui tahapan-tahapan di perut seorang ibu. Wujud sperma singgah di sana 40 hari. Kemudian wujud alaqah atau segumpal darah 40 hari. Lalu wujud mudghah berubah menjadi mudghah daging segumpal 40. Ada dengan hitung 20 hari, 20 hari, 20 hari sperma, 20 hari segumpal darah, dan 40 hari ya, 40 hari nutfah, 40 hari alaqah, 40 hari mudghah. Berarti berapa hari itu Pak? 120 itu kalau dihitung bulan berapa? Berapa? 40? Berapa? 3 bulan ya? 3 apa Pak? 4 bulan. Ini sejalan dengan bunyi ayat yang ada di dalam Al-Quran, di mana surat Al-Hajj, ini tadi masalah surat Al-Hajj itu haji ya, akhlak haji. Surat Al-Hajj ayat yang kelima menyebutkan ya ayuhan nas in kuntum fi raibin minal ba'tsi fa inna khalaqnakum min turab. Sesungguhnya aku Allah menjadikan kamu itu dari tanah. Tsumma min nutfatin, kemudian dari sperma. Tsumma min 'alaqatin, kemudian dari segumpal darah. Tsumma min mudghatin, kemudian dari segumpal darah. Sama berarti Pak ya. Artinya Quran memberikan konfirmasi tentang bagaimana proses manusia dijadikan. Hadisnya juga sama. Kalau di dalam redaksi ada perbedaan itu nggak masalah. Masalahnya kalau kita ini tidak pandai-pandai berpikir, kenapa kok redaksinya antara satu dengan yang lain tidak disamakan saja. Padahal dari tidak samanya redaksi itu ada keinginan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya manusia berpikir secara sempurna. Jadi kalau di dalam hadis langsung muncul nutfah, tapi kalau di dalam Al-Quran fa inna khalaqnakum min turab ada tanah. Jadi begini maksudnya Pak. Manusia itu mengkonsumsi zat-zat mineral bumi. Setelah dikonsumsi melalui beras, gandum, buah-buahan dan makanan-makanan lain sebagai hasil bumi, masuk ke dalam diri manusia, lalu di sana diurai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kepentingan kesinambungan hidupnya, untuk kepentingan kesinambungan perkembangbiakan. Lah, yang untuk kepentingan perkembangbiakan manusia dari saripati makanan itu ada terjadi zat-zat yang kemudian di situ oleh para pakar ilmu pengetahuan disebut sebagai hormon. Hormon itu artinya zat-zat penting di dalam tubuh manusia, di mana hormon itu akan mendorong manusia memiliki ketertarikan kepada lawan jenisnya. Jadi begitu melihat lawan jenis, hormon bekerja, lalu dari hormon bekerja itu ada sebagian yang masuk ke dalam tulang sumsum, dan ketika ketertarikan itu terus semakin dekat, semakin akrab, bahkan sampai terjadi hubungan badan, maka di situ zat-zat yang ada di dalam tulang rusuk manusia ya itu akan disemburkan
melalui alat vital. Nah, itulah yang disebut sperma. Jadi dari saripati makanan masuk ke dalam tubuh, setelah masuk dalam tubuh berubah menjadi sperma. Nah, ada proses yang menarik. Di dalam diri lelaki ada disebut sperma. Kalau proses itu ada pada tubuh manusia, maka disebut di sana sel telur. Bapak-bapak, ibu-ibu tahu, kalau di dalam surat At-Tariq menyebutkan bahwa khuliqa min ma'in dafiq, manusia itu dijadikan dari air yang menyembuhkan. Maksudnya sperma itu, Pak. Yakhruju min baini sulbi wat tara'ib, sperma itu tadinya tersimpan di dalam tulang belulang manusia. Pada saat disemburkan itu ada jutaan cikal bakal manusia. Begitu cerut, begitu Pak ya, yang disemburkan adalah jutaan cikal bakal manusia. Termasuk salah satunya adalah kita. Jadi pada saat disemburkan pertama kali, saudara-saudara kembar kita jutaan itu mati di tengah jalan. Lalu Allah memilih salah satu daripada sel sperma itu untuk bertemu sel telur. Siapa yang dipilih? Ya kita. Ini mengingatkan kepada kita bahwa manusia ketika sudah hadir di muka bumi ini jangan memiliki sifat minder, merasa hina, merasa tidak bisa apa-apa. Harus punya rasa percaya diri, karena untuk mengulang kesuksesan yang sudah pernah terjadi itu lebih mudah daripada mengejar kesuksesan pertama kali. Lah iya, kalau kita ini sudah dibikin sukses oleh Allah, dari sekian saudara kembar kita dalam sel sperma itu kita sudah bisa berhasil menemui sel telur. Maka untuk mengulang kesuksesan di dalam proses kejadian manusia akan semakin mudah. Setidaknya karena kita percaya kepada Allah bahwa dulu saya sudah dibikin sukses di proses kejadian awal, saya pada saat hidup di dunia ini akan mudah juga disukseskan oleh Allah Subhanahu. Ini jadi kenapa kok manusia itu tidak dibikin misalnya dalam bentuk patung kemudian disebul ruhnya jadi gitu aja, kun fayakun gitu. Tapi ada tahapan-tahapan, karena manusia itu supaya cerdas gitu Pak. Dari kecerdasan dan berpikir itu dia akan banyak menerima pelajaran. Nah, itu contohnya. Kenapa Allah pakai bikin nutfah dulu? Nutfah itu berupa jutaan saudara kembar kita. Namun dari jutaan saudara kembar kita semuanya pada mati, kemudian yang hidup dan sukses menemui sel telur adalah kita. Berarti kita ini makhluk yang sudah dipercaya oleh Allah, dipilih oleh Allah untuk membangun kesuksesan. Ya, jadi harus percaya diri Pak, jangan minder, jangan merasa tidak bisa apa-apa. Bisa. Itu satu. Kemudian setelah sel telur itu ditemui oleh sperma, Bapak Ibu, barulah di situ berproses. Bertemunya sel telur dengan sperma dalam sebuah aksi pembuahan, lalu terjadilah di situ alaqah. Alaqah itu segumpal darah. Itu hanya makna yang mudah saja Pak. Sebenarnya kalau kita mau mengucapkan lebih lugas lagi, itu sejenis kayak puding gitu loh Pak. Ya, sejenis kayak puding itu nempel di dinding rahim perempuan. Kalau bahasa ilmunya adalah sigot namanya. Kenyal-kenyal sedikit nempel di dinding rahim. Nah, setelah melampaui 40 hari berubah menjadi segumpal. Segumpal daging itu lalu diproses oleh malaikat. Mana yang harus jadi tulang belulang, mana yang harus jadi daging, mana yang harus dari saraf-saraf, diproses di situ sebagaimana diterangkan di dalam hadis lain. Nah, yang terpenting dari keterangan ini, satu,
bahwa siapapun yang disebut manusia mengalami proses yang sama seperti ini. Mau dia pejabat, mau dia rakyat biasa, mau dia orang kaya, maupun dia orang miskin papa, kejadiannya prosesnya sama. Lalu yang bisa kita ambil pelajaran lagi adalah kesadaran para leluhur kita ketika mendengar bahwa proses manusia dari sperma 40 hari, segumpal darah 40 hari, segumpal daging 40 hari, lalu ditiupkan roh. Di situ langsung dipegang oleh para leluhur kita. Berarti setelah 120 hari dimulailah kehidupan di situ. Maka melihat kenyataan ada yang bayi lahir cacat, ada bayi yang telaknya terbelah, telak dulu langit-langitnya itu, ada yang sumbing bibir, ada yang jari jemarinya tidak lengkap. Pada saat awal kehidupan itu, para leluhur kita dengan kesadaran hadis dan Quran tadi, yuk kita bersama-sama berdoa mengawal kehadiran anak kita. Hebat gak Pak? Melalui jalan apa? Melalui jalan syukuran selamatan. Jadi namanya syukuran dan selamatan. Syukuran artinya ini bapak ibunya sudah nikah, kemudian dititipi oleh Allah berupa anak. Nah itu sih perutnya sudah mulai diisi. Bersyukur Bapak. Mungkin bagi orang yang anaknya banyak, begitu kehamilan yang keberapa tidak merasa istimewa. Tapi coba bandingkan Pak, dari orang yang sudah nikah 5 tahun, 10 tahun nggak kunjung punya anak, melihat ada orang punya anak atau hamil itu, ya Allah, kapan saya. Oleh karena itu, manusia di situ memiliki satu kesadaran, di saat orang-orang lain tidak diberikan hamil oleh Allah, alhamdulillah saya diberikan hamil oleh Allah. Saya mau bersyukur. Ini kan bagus ya Pak ya. Kemudian karena ini sudah mulai kehidupan, hidupkan roh, kedepannya supaya tidak ada hal-hal yang tidak diingini terjadi pada janin, kita selamatan dalam arti memohon kepada Allah supaya janin ini selamat, ibunya juga selamat. Kan tadi sudah saya katakan Pak, banyak anak-anak yang lahir cacat. Kenyataan itu menginspirasi seorang ibu agar supaya anak saya tidak lahir seperti mereka. Ya kan begitu? Mohon selamat kepada Allah Subhanahu. Kemudian di dalam acara itu kita kenal dengan meropati ya Pak ya. Meropati itu kan berarti 4 bulan gitu. Iya benar ya? Berarti begitu 4 bulan disadari kehidupan sudah dimulai, acara dibuat. Kalau di sini saya lihat dulu loh Pak, kalau sekarang enggak. Dulu itu kalau pas meropati nggak boleh bancaan. Duduk di depan kan walimah ya. Skupnya lebih luas. Bancaan itu ya bikin makanan sekedarnya untuk disedekahkan kepada tetangga. Karena apa? As-shadaqatu tanfa'ul. Sedekah yang diberikan kepada orang lain akan menghindarkan diri kita dari bala. Lalu tinggepan. Yang ditanya kalau tinggepan itu bagaimana? Berarti kan bukan hari bulan ke-7. Itu kalau mau diselusuri di dalam Al-Quran, bapak-bapak ibu-ibu bisa catat ya. Itu ada di surat Al-Mu'minun ayat yang ke-14. Di sana bunyi ayatnya, "Tsumma khalaqnal nutfata 'alaqatan fa khalaqnal 'alaqata mudghatan fa khalaqnal mudghata 'idhama." Ya Pak ya. Jadi tadi berapa sampai pada mudghah itu? Berapa Pak? 120 ha? Ditambah Pak. Fa khalaqnal mudghata 'idhama. Kemudian terjadilah tulang belulang 40 hari. Berarti tambah berapa Pak? 120 tambah 40 menit berarti
Hah? Satu swidak. Begitu satu swidak, fakasawna al-'idhama lahma, kemudian aku Allah membungkus tulang belulang itu dengan kulit 40 hari juga. Jadi berapa itu? 200. Lah kalau 200 itu dihitung dibagi menjadi berapa bulan itu Pak? Ayo hitung. Hah? Berapa? Nah, kayak kiamat ini 7 bulan kurang siti. Tapi wong Jawa kene ngomongnya 7 laku. 7 laku. Asalnya wong Jawa ki cangkeme hati-hati teman Pak. Angger berkaitan dengan bayi yang masih rentan, ucapan-ucapan tidak baik itu jangan-jangan nanti direkam oleh si janin. Jadi orang muni kurang melaku. Mosok bulan kok melaku wis ora usah dibahas, pokoknya yang penting 7 melaku. Kalau disebut 7 kurang iki, kata-kata kurang itu dihindari. Ayo mulane nek wong meteng kadang-kadang ora apa-apa kon padha muni amit-amit jabang bayi, ora ono keterangane nang agama. Itu sebagai sugesti enggak apa-apa, sebagai doa maksudnya Pak. Amit-amit jabang bayi. Karena apa itu sebentuk doa dan perhatian kepada janin yang sedang jadi 7 kurang sih. Lah kemudian di situ disebutnya mito. Lah kok diarani tinggepan? Karena wis tinggep wis genep maksudnya Pak. Genep wis komplit. Kalau masih nutfah ke alaqah belum komplit. Dari alaqah ke mudghah belum komplit. Tapi begitu sudah alaqah ke idham, ke tulang, kemudian tulang sudah dibungkus kulit, sudah lengkap semua. Genep maksudnya Pak. Nah, itulah kesadaran orang-orang tua kita dalam menyikapi ajaran-ajaran agama. Tapi sayang seribu sayang, ada golongan daripada saudara-saudara muslim kita yang mengatakan acara meropat ini bid'ah karena zaman Nabi tidak ada. Acara tinggepan itu bid'ah karena pada zaman Nabi tidak ada. Padahal yang namanya ajaran itu jangan harus diterima dalam bentuk ucapan yang jelas maklek, tapi informasi harusnya menyadarkan kita apa yang harus dilakukan. Sama seperti leluhur kita, kok sudah dimulai kehidupan pada bulan keempat, yuk kita doakan. Kan bagus tuh Pak ya. Jangan menunggu kalau sudah 4 bulan kehamilan kalian doa semua. Ya Nabi nggak ngucap seperti itu. Kalau sudah 7 bulan kalian bikin acara tinggepan, Nabi nggak ngomong seperti itu. Cuma ketika kita memahami, menghayati informasi-informasi Al-Quran dan Al-Hadis, kita memiliki satu kesadaran. Nah itulah yang kemudian terjadi pada adat kebiasaan kita, yang mana di dalam kaidah fikih al-'adah muhakkamah, kebiasaan yang dibangun oleh masyarakat. Kalau itu sejalan dengan syariat agama, maka harus dilestarikan. Tadi itu menurut informasinya Quran seperti itu, hadis seperti ini, itu berarti sejalan nggak Pak acara meropat ini? Ya sejalan. Kalau tadi disebut bahwa janin sudah disempurnakan pada usia yang ke-7 kehamilan, kemudian diadakan acara tinggepan, sejalan nggak dengan Al-Quran? Tapi masih ngeyel Pak. Karena masih ngeyel, akhirnya terpaksa harus ditunjukkan surat Al-A'raf ayat 189. Surat Al-A'raf 189. Bunyinya begini Pak. Huwallazi khalaqakum min nafsin wahidah. Dialah Allah yang menjadikan kamu dari diri yang satu. Wa ja'ala minha zawjaha liyaskuna ilaiha. Kemudian dia menjadikan kamu pasangannya supaya tenang hidup kamu. Terus falamma taghasyaha hamalat khafifan famarrat bi. Iki cerita Nabi Adam Pak. Nabi Adam iki maune dhewean terus diparingi Siti Hawa, barang kuwi falamma taghasyaha dikembuli karo Nabi Adam hamalat hamlan khafifan. Kemudian dia hamil, mengandung tapi masih ringan.
Famarrat bih, masih bisa mondar-mandir ke sana kemari, ke sana kemari. Falamma atqalat da'awallaha rabbahuma. Begitu sudah membesar, mulai papat, bulan ke-5, bulan ke-6, bulan ke-7 wis mulai mendol-mendol gitu Pak. Tadi ku wong loro niku da'awallaha rabbahuma. Kedua-duanya berdoa. Nabi Adam dan istrinya Hawa berdoa kepada Allah. Apa doanya? La in ataitana sholihan lanakunanna minasyakirin. Ya Allah, paringono bayi sing lahir dalam keadaan sempurna dan berkepribadian sempurna. Orang soleh. Wes selesai. Nek ngono masih dikatakan bid'ah ya wis ora usah rumoke. Ora usah rumoke. Jadi kita harus mantap itu bahwa kegiatan yang sudah ditinggalkan oleh para leluhur kita sama sekali tidak menyalahi aturan soal acaranya sendiri, acara tindepan. Apa sih biasanya orang melakukan acara tindepan itu? Ya pertama kan baca Quran. Kenapa? Kalau baca Al-Quran itu surat Asy-Syura ayat 91 mengatakan wa umirtu an akuna minal muslimin wa an atluwal Quran. Aku dikon Gusti Allah dadi wong Islam lan kon maca Quran. Kuwi surat Asy-Syura 91. Apa meneh? Maca selawatan berjanji. Awal Quran innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Maca salat dikono kan nggih. Nah terus ditutup dengan apa? Doa. Doa sebagaimana kita tahu adalah wujud kesadaran kita perlunya Allah menolong diri kita. Walaupun wis rutin dengan bidan, periksa kehamilan, tapi ilmu-ilmu yang ada pada manusia berkaitan dengan kehamilan itu tidak akan menjadi pengaruh apa-apa dibanding dengan kekuatan Allah. Jadi ikhtiarnya memeriksakan kandungan perlu, tetapi lebih perlu lagi, lebih penting lagi kita memohon kepada Allah agar kehamilan ini berjalan dengan lancar, ibunya sehat, janinnya sehat. Melalui apa? Doa. Yang tidak berdoa di dalam surat Ghafir ayat 60 dikatakan walladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhilin. Wong ora gelem ndonga kuwi bakal tak leburke neraka dalam keadaan hina. Akan doa. Doa ini ya biasa, Allahumma fad ma'fifad li zaujati fulan, ya, wasfihi ma'umihi anta syafi fa innahu la syifa illa syifa'uka syifa'an la yubadilu saqama wa la harama wa la mahruma. Ya Allah, selamatkan bayinya, selamatkan ibunya, sehatkan keduanya. Bentuklah bayi yang ada di perut itu suratan hasanatan, bentuk yang bagus, jamilatan yang indah. Wa tsabbit fi qalbihi imanan bika, dan kemudian sematkan di dalam hatinya iman kepada. Doa-doa itu bagus Pak. Menang di kelakep Pak, wong Wahabi. Oh, kok dia masih cari celah. Tapi kudu nggawa berkat, nek wong kan duit iki mangke dadi utang-utang. Kondisi iki berkat iki mau nilainya apa? Padha karo bacaan to. Sedekah, sedekah, faul bagi orang-orang yang diundang, berkat itu sebagai bukti. Karena kalau orang itu keluar, sing nang omah bojone deg-degan kayak iki bener metu undangan tinggepan apa Pak Temon kae. Kok kan Pak nggih? Lah mosok ngomong Pak Temon nganggone sarung pici koko nggih. Ya temenan ra, tapi biasanya wong lanang iki nah, wong wedok kan deg-degan was-was to. Lah begitu pulang ye berkate, oh selamat menikmati tinggepan si bulan kan menjadi bukti Pak. Jadi nek ngundang tonggo diwehi bukti supaya sing nang omah ora deg-degan tetep percaya digawani berkah. Itu apa ritual Jawa seperti itu benar-benar Pak harus dilestarikan. Harus dilestarikan. Jangan sampai di nah, saya ingin menyampaikan hal yang menarik. Sing mikir kan dulu. Ini proses yang terjadi diterangkan manusia itu melalui tahapan-tahapan. Ya Pak ya.
Artinya kita diingatkan kalau sudah lahir di dunia ada keinginan aku ingin koyo kaya, aku ingin koyo kaya. Jadi Gusti Allah tenang, jangan gelisah, jangan gusar, jalani saja prosesnya. Karena kehadiranmu juga melalui proses panjang. Kamu untuk sampai pada keinginan sukses yang diinginkan itu, kamu berproses, bekerja. Nanti akan saya antarkan sampai ke sana. Jangan pakai cara instan. Kalau instan itu satu, kita tidak mendapatkan banyak pahala. Karena di dalam proses itu ada kesabaran yang pahalanya sungguh tiada terhitung. Kemudian kalau kita ini semuanya serba instan, berat untuk bersyukur. Berat untuk bersyukur. Allah nggak mau kalau hambanya itu ketika diberikan nikmat secara instan lalu tidak bisa bersyukur. Karena orang yang tidak bersyukur akan menyebabkan dia kufur nikmat, hidupnya menderita. Jadi tenang saja, pengen apa-apa silahkan, tapi jalani proses. Ya. Kemudian yang kedua, pertanyaan. Kalau proses manusia itu dari nutfah, alaqah, mudghah, idham, kemudian fakasawna idham lahma, itu terjadikah pada diri Nabiullah Adam alaihissalam? Jangan sini tak kau berapa? Nabi Adam itu pada prosesnya kau orang. Kepercayaan yang ditanamkan oleh guru-guru lama tidak. Yang namanya Nabi Adam tidak menggunakan proses seperti yang diterangkan tadi di dalam Quran dan hadis. Lalu berarti dia dibentuk dalam bentuk patung manusia, kemudian ditiupkan ruh jadi. Tapi ketika saya mencoba mengejar bahwa dibuat patung manusia kemudian ditiupkan ruh, saya sampai dengan hari ini dari dulu belum pernah ketemu. Yang saya kejeblok atau ketemu itu adalah bunyi ayat inna masalah Isa indallahi kamasali Adam. Sifat kejadian Nabi Isa di hadapan Allah itu sama seperti sifat kejadian Nabi Adam. Khalaqahu min turab tsumma qala lahu kun fayakun. Berarti di situ menginformasikan dari proses kejadiannya antara Nabi Isa dengan Nabi Adam itu sama-sama mengalami masa di dalam perut seorang ibu. Kan begitu Pak? Qurannya ngadakin itu Ali Imran ayat 59, inna masalah Isa indallahi kamatsali Adam khalaqahu min turab. Berarti nek apa Qurannya kandha kuwi Nabi Adam dibentuk patung ditiupkan roh, Nabi Isa juga sama dong. Tapi nyatanya Nabi Isa mengalami proses di dalam perut seorang ibu yang bernama Maryam. Nah, pertanyaan berikutnya, kalau Nabi Adam itu prosesnya sama dengan Nabi Isa melewati proses di dalam perut seorang ibu, nah maknanya sopo kan gak tahu. Iya benar. Jadi kalau kepercayaan lama itu ya begitu. Dia karena belum mendapatkan pengetahuan yang maju, pokoknya digawe patung ditiupkan jadi orang lemahane orang bapakane. Dan kepercayaan itu dipertahankan, tapi menjadi suguhan info yang menggelikan dan membuat orang lain menilai lucu ketika bahwa Nabi Adam itu dibuatkan patung kemudian ditiupkan roh jadilah Nabi Adam. Nggak ada sumbernya Pak dari Quran maupun hadis. Yang ada ya seperti tadi. Nah ini terpaksa saya sampaikan sebagai pelengkap pengetahuan yang sudah kita terima dari para guru selama ini. Ini tidak menjadikan kita sesat kok Pak. Insya Allah. Kan kepercayaan dulu Al-Quran menyebutkan bumi itu datar kan Pak ya. Alladzi ja'alakumul arda firasya. Allah telah menjadikan bumi itu datar, bisa dilalui dengan mudah nih Pak. Tapi kenyataannya Pak, ilmu pengetahuan mengatakan apa? Bulat apa datar? Jadi kalau kepercayaan lama masih dipertahankan padahal ilmu pengetahuan sudah menyimpulkan bumi itu bulat, matahari ya bulat, bulan ya bu, planet-planet itu ya bu. Berarti mau tidak mau kepercayaan
kepercayaan lama yang mengatakan bumi datar itu harus diingatkan. Tapi Arab Saudi tidak mau, Pak. Sampai sekarang Arab Saudi itu pokoknya bumi itu datar, Quran ini ngomong datar loh. Lah piye biarane atom berarti berapa? Jadi nggak mau menerima kenyataan berdasarkan ilmu pengetahuan. Nah, ini termasuk kejadian Nabi Adam. Kepercayaan lama silahkan dipegang. Kalau ini diterangkan sifatnya melengkapi, panjenengan perlu ya alhamdulillah. Kalau nggak perlu, ya nggak usah dijadikan sebagai hal yang menjadikan orang yang menyampaikan itu dianggap sesat. Jadi begini Pak, menurut pengetahuan berdasarkan info Al-Quran, itu bapak-bapak, ibu-ibu, informasinya kan sebelum Nabi Adam dijadikan ada dialog dulu antara Allah dengan malaikat. Wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah, ya Pak ya. Apa jawaban malaikat Pak pada waktu itu? Jawaban malaikat kan begini, alah Gusti, ora sang gawe acara repot-repot wong sing dadine ngrusak otot nang bumi. Aku bae sing tak ngandani. Berarti ono makhluk yang sudah menghuni di bumi, kemudian Allah merencanakan membuat Nabi Adam. Jadi bumi sudah diisi oleh makhluk ya Pak ya. Kemudian makhluk itu gaweane rusak karo paten-patenan Pak. Ada jangan fiha mayyufsidu fiha wa yasfiku dima, tukang rusak ora gelem nandur ditebang-tebangi terus paten-patenan tanggo kok Gusti. Nek apa mereka mau dibinasakan saya aja yang ganti. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak, aku baik. Tetapi Allah menjawab qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku tetep panggawe Nabi Adam. Panggawe Nabi Adam. Kowe ora ngerti rencanaku malaikat. Ya memang bumi itu dimaksudkan oleh Allah untuk dihuni makhluk yang tidak seperti malaikat sing gaweane mung ibadah. Tapi juga bukan makhluk yang gaweane salah. Disuruh ibadah tapi tantangannya berbuat salah. Jedul bisa sukses dia jadi orang baik, maka kemuliaan makhluk itu akan melampaui kemuliaan malaikat. Lah terus ceritane sadurunge makhluk yang sadurunge gawe kerusakan dan paten-patenan sebagaimana disinggung oleh malaikat itu dibinasakan habis, ada pasangan di mana di dalam pasangan itu pada zaman dulu Pak, sampai pada menitis pada Nabi Adam, setiap kelahiran itu selalu kembar. Setiap kelahiran itu selalu kembar. Nah kemudian di situ ada embrio. Embrio itu bekal daripada terjadinya manusia. Oleh Allah Subhanahu wa taala melalui peristiwa yang terjadi pada alam. Kalau nyebutnya ilmu pengetahuan itu apa sih? Radiasi alam. Itu kemudian embrio yang ada di perut makhluk lama itu jadi mutasi genetika itu yang dulu emaknya bapaknya itu otaknya belum sempurna, wujud bentuknya belum sempurna, melalui kejadian radiasi alam semesta terjadi mutasi sing ora apik dibuat kabeh, bentuke sing ora apik buat kabeh, mangke dadi bentuke sempurna, otaknya juga punya kesadaran yang sempurna. Nah itulah Adam dimulai di situ. Itu ilmu pengetahuan. Tapi orang-orang yang punya kepercayaan lama kaget-kaget. Berarti itu menggunakan teori evolusi yang digagas oleh Darwin. Saya nggak tahu Darwin ngomong apa, tapi yang jelas Darwin itu ngomong bahwa alam itu diciptakan bukan oleh Allah, tapi melalui hukum alam semesta. Jadi terjadi dengan sendirinya. Nah, proses itu saya tidak mau singgung. Yang jelas, menurut informasi yang disampaikan oleh Al-Quran, sebelum Nabi Adam itu ada makhluk lama. Nah, makhluk lama itu sudah dibinasakan oleh Allah, tapi sebelum habis, Adam diproses dari salah satu perut seorang wanita dari makhluk lama. Asale ngomong pokok ini ngomong kurang ajar, ilmu pengetahuan beda
Tapi awak dhewe menungso Nabi Adam dari muline keturunane apa lagi? Monyet. Monyet siapa yang bilang monyet? Makhluk lama untuk menjadi pintu kehadiran Nabi Adam alaihi. Jadi bukan itu yang penting. Saya sampaikan ini untuk melengkapi saja Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya keterangannya adalah wa yukmaru bi arba'i kalimatin ikat birizkihi wa ajalihi wa amalihi wa syakil Bapak Ibu. Semenjak kita masih di rahim sang ibu sudah ada tulisannya. Rezeki kita berapa, umur kita berapa, amal kita modelnya seperti apa, apakah kita ini celaka atau bahagia. Dengarkan ini, dengarkan di poin terakhir kita sudah ditulis oleh malaikat apakah kita ini celaka atau bahagia. Bapak tahu nggak? Ibu tahu nggak? Kita ini termasuk orang celaka atau tidak? Allah wong apa wajib Islam syahadat la ilaha illallah tekan semuanya sembahyang kaji tak lakoni poso tak lakoni. Ini kan mau Pak. Ya boleh saja orang berkata seperti itu, tapi tulisannya ada. Tulisannya lah apa mungkin wong sing sudah berbuat baik tapi ujung-ujungnya celaka? Mungkin sekali. Nah ini informasinya. Inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa diraqun. Ada orang yang dalam kehidupan ini itu amalnya selalu baik. Setiap beramal yang pantas adalah surga buat dia. Pokoknya soleh ora karuan. Nggih. Karena saking solehnya itu jarak antara dirinya itu gawe menggambarkan kehebatan dan kemuliaan. Dengan pintu surga itu cuma sehasta magleng kok ya. Wayasbiqu alaihi kita. Tetapi malaikat sudah terlanjur menulis bahwa dia bukan ahli jannah tapi dia adalah syaqi. Dilalah fa ya'malu bi amali ahli nar. Di menit-menit terakhir sebelum dia wafat dia melakukan amal-amal ahli neraka. Bayang pula. Walaupun seumur hidupnya selama 70 tahun jadi orang baik, karena ditulis malaikat semenjak dia berada di rahim sang ibu itu sebagai orang celaka. Kejadian Pak, delalah saat turunnya mati, maksiat wanita Gusti Allah dicap jadi sepuluh kok. Sama sebaliknya wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli nar. Ada orang yang semasa hidupnya brengseknya minta pokoknya orang bener-bener hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa diraq. Sehingga karena busuknya, durhakanya, brengseknya itu antara dirinya dengan rakyat itu tinggal sehasta lagi Pak. Del sedana mlebu. Tapi dilalah Pak yasbiqu alaihi kitab bijak karo malaikat dikon Gusti Allah nulis ke wong bejo. Walaupun seumur-umur dene duraka, pada saat menit-menit terakhir delalah diwe kesadaran taubat fayaman lebih amal ahli jannah, dia beramal dengan amal ahli surga. Akhirnya apa ya husnul khotimah mlebu swarga. Informasinya apa Pak? Maksudnya Pak? Tujuannya apa? Menungso sing wis bisa nglakoni apik aja rumong dan memastikan bahwa saya mesti mlebu swarga. Menungso sing selama ini tidak berbuat baik, jangan kemudian putus asa lah harus kedarung maksiat terus saya dunia sisan berdurok ya Pak ora kedarung malaikat jengkel nendane seru liwat ring swarga kan jo berketi. Manusia-manusia yang seumur hidupnya durhaka, kamu jangan putus asa. Tetaplah bersemangat untuk memperbaiki diri. Maksudnya begitu Pak, sing wis apik aja menyek karo wong sing ngomong apik. Sing durung bisa apik aja nganti putus harapan untuk menjadi orang baik. Karena apa? Kula panjenengan sedaya saiki apik sembahyang, yo ngaji, yo terus Quran. Siapa yang tahu kalau kita sudah dicatat sebagai orang yang celaka? Alhamdulillah nih. Kayak sing ketoke maksiat terus, zina terus, mendem terus, judi terus, sapa ngerti ditulis karo malaikat biyen nalika nang rahim sang ibu sebagai orang yang bahagia, akhirnya menjadi husnul khotimah.
Jadi wong iki urip nang donya kudu cukup merendahkan diri di hadapan Allah. Jaluk karo rahmate Gusti. Ono wong ngomong iki Pak. Nek kok aku sak karepe wis. Maksudnya sak karepe ora usah pak ngamal, pancen nek cekake aku nurut suatu nang aku cara amal batakan ono sing modele kok kuwi. Jare kan Nabi Raja kok kuwi. Kulun muyassarun lima khuliqa. Sampeyan dadine kaya ngopo bejo apa cilaka, sampeyan kudu njupuk dalan. Oh, dalane wong bejo kene, oh dalane wong cilaka kene. Njupuk dalan. Nek panjen sampeyan iki dadi wong bejo, delalah. Sampeyan iki nglakoni apik iki gampang teman Pak. Dijak ngaji, ya yo. Dijak awarane sedekah, ayo. Dijak sembahyang, ayo. Dijak marhabanan, ayo. Delalah gampang Pak. Tapi nek pancen cetake dengan dadi wong ora delalah opo? Dijak nglakoni keapian pokoke abot. Lah, makanya di dalam surat Al-Lail dikatakan fa amma man ata wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil orang-orang yang sudah melangkahkan dirinya di jalan kebaikan, maka dia akan diantarkan oleh Allah secara mudah mencapai kebaikan. Sebaliknya orang-orang yang telah memutuskan dirinya untuk melangkah di jalan kesesatan